Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Why you still looking at me? Why you Kali ini aku mau ngebahas beberapa hal yang mungkin lebih intinya sharing, tapi sharing yang lebih ke bisnis lah ya. Sebelumnya aku minta maaf, sudah lama kali gak ngonten dan juga ada beberapa alasan ya kenapa aku gak ngonten selama kurang lebih setahun setengah atau 2 tahun mungkin. Di video kali ini aku akan lanjutin beberapa konten-konten aku yang sudah lalu, termasuk kayak counter gitu, bisnis-bisnis yang kecil-kecilan lah, dagang-dagangan gitu ya. Nah, mungkin di video kali ini pembahasan akan lebih kompleks dan lebih dalam ya, karena di sini kebetulan aku juga lagi bergelut dalam bisnis ini, dan yang aku rasakan saat ini beberapa bulan setelah bergelut di bisnis ini ya, alhamdulillah ada beberapa hal positif yang aku dapatkan, termasuk ya ada tambahan uang jajan lah ya. Seperti yang kalian tahu, di 2023 ini banyak orang, para pebisnis dan para investor-investor segala macam lah, termasuk pemerintah juga, banyak yang mewanti-wanti kita terkait inflasi yang akan terjadi di 2023. Nah, inflasi ini memang benar-benar akan berdampak buruk terhadap perekonomian negara kita dan negara-negara lain ya tentunya, kalau misalkan inflasi ini benar-benar terjadi. Tapi kita selalu berdoa dan mudah-mudahan inflasi itu tidak benar-benar terjadi. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan diri, terjadi atau tidak terjadi, mari sama-sama siapkan diri dan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Di video kali ini kembali ke pembahasan awal. Jadi aku mau sharing ke kalian. Mungkin video ini akan aku buat part-part ya, karena pembahasan ini akan sangat panjang dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum punya pekerjaan, atau teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga, atau teman-teman yang di rumah, diam di rumah nggak ada kerjaan ya, mending kita coba aja nih apa yang sedang aku lakukan sekarang ini. Aku lakukan saat ini yaitu dropshipper ya. Kalian mungkin udah pada tahu lah apa itu dropshipper. Dropshipper itu orang yang menjual produk dari satu atau beberapa supplier dan dijual lagi ke customer kita. Jadi kita itu berlaku sebagai penjual, tetapi kita mengambil barang dari orang lain. Jadi tanpa harus ada stok terlebih dahulu. Definisinya banyak lah di Google ya, apa itu dropshipper, kalian bisa cari. Yang intinya kita menjual produk orang lain tanpa kita harus menyetop produknya terlebih dahulu. Nah, aku di sini bergelut di hal tersebut, di dropshipper, dan udah beberapa bulan hasilnya positif gitu. Hasilnya positif, dan kenapa enggak aku sharing ke kalian. Mungkin mudah-mudahan kalian juga bisa mendapatkan sesuatu dari hal tersebut. Nah, dropship itu kan ada banyak di e-commerce di Indonesia, itu ada banyak. Ada dari Shopee, ada dari Akulaku, ada juga dari Tokopedia, dan banyak yang lainnya. Nah, di sini aku lagi dalemin itu di Akulakunya. Di Akulakunya karena memang Akulaku itu ada beberapa hal yang menurut Akulaku lebih worth it dibandingkan e-commerce yang lain. Akulaku lebih gampang dan lebih spesial aja gitu, lebih worth it aja gitu untuk diperdalam dan juga dilakukan. Jadi sistemnya kita itu dagang, atau seperti kita Shopee, berjualan di Shopee, berjualan produk-produk di Shopee, tapi lebih tepatnya aku di Akulaku ya. Jadi berjualan di Akulaku. Nah, produknya itu aku ngambil dari Shopee dan Tokopedia, tapi kebanyakan aku ambil produknya dari Shopee ya. Kenapa dari Shopee? Karena lebih mudah aja gitu, lebih mudah dan lebih proper aja. Nah, pembahasannya nanti mungkin aku akan bagi step by step ya, mulai dari awal, dari pembuatan cara pembuatan toko, cara upload produk, cara membuat promo, cara bagaimana barang tersebut bisa dilihat orang, dan bagaimana produk tersebut
bisa cepat laku, dan bagaimana produk-produk tersebut setidaknya rame lah, berapa keuntungan yang mungkin akan kita dapatkan, berapa pajak yang dipotong dari aku laku. Nah seperti itu. Jadi akan ada banyak video-video part seperti ini, dan mungkin dari sekarang ini adalah pembahasan awal dulu. Aku akan terangkan dulu bagaimana sistem kerjanya atau bagaimana sistem kalian pendapatan gimana. Nah yang pertama, mungkin kalian bertanya dulu, kenapa nggak aku laku, kenapa nggak Shopee aja, atau kenapa nggak Tokopedia aja. Nah di sini aku berpendapat ada setidaknya mungkin ada 3 keunggulan ya, 3 keunggulan dari aku laku. Tapi ini menurut aku pribadi ya, menurut asumsi aku pribadi, bukan dari riset ataupun apapun, tapi ini hasil dari pengalaman aku setelah agak lama lumayan lah di aku laku. Nah kenapa aku ambil dropship jualannya di aku laku dan mengambil dari Shopee? Yang pertama itu saingannya dikit. Saingan di aku laku itu sedikit, jadi sedikit orang yang berjualan di aku laku. Maksudnya itu adalah dropship ya. Soalnya rata-rata memang di aku laku itu kebanyakan orang yang melakukan dropship di aku laku itu. Jadi jarang, memang ada yang menjual produk basic mereka gitu, produk asli mereka. Tapi ya kebanyakan yang melakukan dropship di aku laku. Jadi memang persaingannya kompetitif tapi masih proper, masih aman gitu. Dibandingkan dengan di Shopee itu kan kita kalau misalkan ada harga barang yang murah, pasti di toko yang lain ada barang yang lebih murah lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau di aku laku itu barangnya nggak terlalu drop gitu. Jadi memang ada barang yang sama tapi harganya nggak terlalu drop dari apa yang kita ambil di Shopee gitu. Jadi harganya bisa kita lebihin agak lumayan gede. Nah yang kedua, yang aku bilang tadi, keuntungan yang lebih besar. Keuntungan lebih besar itu gimana? Jadi kalau misalkan contoh kita ambil barang dari Shopee dengan harga 50.000, kita bisa melebihi barang tersebut sekitar 20.000 sampai 30.000 dari harga barang tersebut. Itu masih aman. Harganya nggak terlalu jomplang sama penjual-penjual lain, itu masih aman. Jadi keuntungan kita bisa lebih besar gitu, dari 50.000 misalkan jadi 80.000 dijualnya. Keuntungan kita 30.000, ya memang itu belum dipotong sama pajak aku lakunya, tapi pajak nggak terlalu gede juga. Nah gitu. Nanti mungkin untuk seputar pajak dan penghasilan dan lain-lainnya aku akan bahas di video selanjutnya. Nah alasan ketiga kenapa aku milih aku laku yang lebih worth it, yaitu kuota pay letter lebih gede. Maksudnya gimana bang? Nah kuota pay letter ini ketika kita daftar aku laku, setiap orang yang daftar aku laku pasti mendapatkan pay letter, Nah tapi pay letter ini di aku laku enggak. Jadi kalau misalkan kita daftar pay letter di Shopee kan harus ada jeda waktu gitu kan, dari kita buat akun itu ada jeda waktu beberapa saat, kita harus belanja dulu, inilah itulah dulu di Shopee, melakukan transaksi dulu lah, lama mungkin sekitar beberapa minggu atau bulan, tergantung ya rezekinya juga ya. Nah baru dikasih pay letter, Shopee pay letter gitu kan. Tapi Shopee pay letter di Shopee itu kecil ya. Sepengalamanku aku pernah pertama tuh dulu dikasih Shopee pay letter itu sekitar 100.000 dulu, baru udah banyak transaksi, baru naik baru jadi gede gitu. Tapi segede-gedenya pay letter di Shopee itu nggak bisa menandingi gedenya pay letter di aku laku. Nah gitu. Nah sedangkan di aku laku itu kalau misalkan kalian baru daftar di aku laku, di akun aku laku, nanti pay letternya otomatis minimal 1 juta atau 2 juta itu pasti dapat. Aku juga terakhir daftar itu langsung dikasih 3 juta. Nah itu bisa bertambah terus bisa bertambah ya. Jadi masih bisa diperbesar gitu pay letternya, dana pay letternya. Nah itulah yang menjadi alasan
Kenapa aku ngambilnya di Aku Laku? Karena memang biasanya kebanyakan di kita itu, kebanyakan yang barang-barang yang agak mahal apalagi ya, kebanyakan itu kan di kredit. Memang tidak kebanyakan, tidak seluruh orang seperti itu, tapi adalah beberapa orang, yang di kebanyakan orang yang memang melakukan pembelian barang itu dengan cara di kredit, termasuk aku juga sering gitu di kredit, karena ada prinsip kalau nggak kredit nggak punya gitu. Tapi ya itu bagi sebagian orang ya, nggak semua orang. Nah seperti itu ya. Jadi itu 3 kelebihan yang menurut aku Laku lebih layak daripada Shopee, Tokopedia ataupun e-commerce yang lain gitu. Dan di dalamnya fitur-fiturnya lebih gampang gitu, lebih gampang. Kayak semacam bikin toko, cara pencairan dan lain-lainnya itu lebih gampang. Nah mungkin kedepannya aku akan bahas dimulai dari pembuatan toko, bagaimana cara membuat tokonya, bagaimana cara kita membuat toko di Aku Laku. Nanti akan aku buatkan videonya selanjutnya. Setelah video ini diupload, nanti aku akan buat cara membuat toko di Aku Laku. Nah nanti kalau sudah buat toko di Aku Laku, nanti aku juga akan sharing ke kalian cara upload produknya, bagaimana sistem upload produknya, dan dari mana upload produk yang bagus, bagaimana cara pemilihan produknya. Nah itu penting ya, beberapa hal yang penting seperti itu meski diperhatikan produk apa. Terus kita juga harus bisa baca situasi dan kondisi, kayak misalkan produk apa nih yang lagi hits, yang lagi bagus untuk dijual di e-commerce gitu. Nah itu kan menentukan penjual kita, jadi kita juga harus tahu apa aja produk yang mungkin akan laris, apa aja produk yang mungkin lebih worth it untuk dijual gitu. Dan apakah produk tersebut bisa laku bagus dan keuntungannya apakah bisa lebih besar, seperti itu. Jadi nanti aku akan jelasin ke depan. Di sementara untuk pembukaan dulu ini, untuk pembukaan di 2023 mungkin aku jelasin dulu seperti itu. Kedepannya untuk video selanjutnya nanti aku akan bikin cara membuat tokonya, kemudian cara upload produknya, kemudian bagaimana cara kita agar banyak yang melihat toko kita, terus nanti bagaimana juga produk-produk yang kita upload itu seperti apa. Nah promonya bagaimana nih, promonya supaya toko kita banyak dikunjungi orang dan tentunya ada yang beli lah, seperti itu. Mohon maaf mungkin ya agak sedikit kacamataku juga, dan mungkin videonya juga agak buram ya, karena ini aku syuting pagi-pagi sekali. Mumpung lagi berasa lagi santai lah, seperti itu ya. Nah itu saja mungkin teman-teman dari aku untuk sharing yang pertama ya. Ini sharing pengalaman dulu, siapa tahu nanti teman-teman tertarik untuk bisa bergabung atau untuk berniat untuk berjualan tapi tanpa teman-teman punya produk sendiri, itu bisa. Tapi ya tentu saja kalau modal dipersiapkan saja, tapi ya memang modal juga nggak harus besar lah, dimulai dari kecil aja dulu, step by step. Bagaimana caranya dropship, kita belajar sedikit-sedikit, kita sama-sama sharing lah. Dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik, silakan teman-teman bisa klik subscribe di channel ini dan juga tekan lonceng notifikasinya, biar nanti kalau misalkan aku upload video, teman-teman dapat notifikasi terbaru dan kita bisa sama-sama belajar dan tutorial dari awal kita mulai toko atau membuat toko sampai si produk kita terjual dan laris. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar saja, nanti kita sharing. Kalau misalkan nanti ada yang aku nggak tahu, kita sharing bersama ya. Itu saja mungkin untuk video pertama di 2023, dan sekaligus ini pembukaan untuk kita bisnis ke depan, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang di, ya minimal kita punya penghasilan sedikit lah ya, minimal kita punya penghasilan untuk ya tambahan uang jajan lah. Tapi mudah-mudahan
ada lebih dari itu. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Bye.